Halo Kak, selamat sore. Iya, selamat sore. Oke Kak, bisa perkenalkan diri lebih dahulu? Oke, sebelumnya Om Swastiastu, Tajahau, annyeonghaseyo, and hi everybody. Sebelumnya kenalin, nama aku Mia. Kalian panggil aja aku Mia, nggak usah pakai embel-embel Kak, karena aku nggak setua itu. Dan sebelumnya di sini aku menjabat sebagai Menteri Departemen Hubungan Eksternal sendiri. Sebelumnya salam kenal semua. Oke Kak, salam kenal kami ya. Kak, aku mau nanya nih Kak. Ceritain dong Kak sedikit pengalaman organisasinya sebelum menjadi anggota BEM Instiki. Oke, sebelumnya makasih. Jadi untuk dari aku sendiri itu untuk organisasi yang resmi, maksudnya untuk susunan yang tertinggi di sekolah itu belum pernah, atau OSIS itu belum pernah. Tapi aku biasanya ngikutin organisasi yang berada di bidang hobiku sendiri. Mungkin hobiku salah satunya itu dulu nyanyi. Jadi aku sempat ikut nyanyi, join di sekolahku dulu Sisma atau SMA Negeri 7 Denpasar. Jadi aku nyanyi sebagai tim paduan suara di sana dan sempat meraih juara juga waktu ada lomba di kampus lain seperti itu. Dan selain itu juga aku pernah ikut komunitas. Jadi sampai sekarang juga masih komunitas pecinta Korea. Jadi mungkin buat teman-teman, karena aku di sini suka Korea dan kalian mau join, bisa join lewat aku. Dan juga aku juga suka dance. Jadi kalau kalian memiliki bakat dance dan ingin belajar, itu bisa ke aku juga kayak gitu. Mungkin itu sih pengalaman organisasiku. Dan ada lagi satu, mungkin aku juga tidak selalu aktif di sana. Itu ada aku menjadi sekatruna-truni di Banjar Abenang Kekaje seperti itu. Mungkin itu sih Kak, terkait pengalaman organisasi yang pernah saya alami atau saya jalani sebelum menjadi anggota BEM. Wow, banyak sekali ya Kak. Pasti Kak Mia udah banyak relasinya nih. Apalagi K-pop yang gitu-gitu ya Kak. Bener-bener. Selanjutnya Kak, awalnya Kakak nyangka Kak bakalan diterima menjadi anggota BEM. Alasannya gimana? Oke, sebelumnya aku itu nggak nyangka menjadi anggota BEM karena aku waktu itu kalau nggak salah aku sedikit gugup, apalagi interview secara online waktu kan kita joinnya waktu corona ya. Jadi itu aku masih gugup. Jadi aku interviewnya online dan aku gugup banget, kentara banget. Tapi aku nggak nyangka juga karena dorongan dari teman-teman sahabatku yang di luar, itu yang buat aku berhasil jadi anggota BEM sendiri seperti itu. Dan alasan aku join BEM sendiri itu sebenarnya nggak ada alasan. Dulu aku waktu PKKMB sempat ngobrol dengan presiden mahasiswa waktu pada saat itu. Jadi dia tuh yang nyuruh aku untuk mencoba sih organisasi yang seperti ini, karena sebelumnya aku juga belum pernah ada di passion seperti ini kayak gitu. Jadi dia tuh nyuruh aku belajar biar aku bisa di setiap passion seperti itu. Widih, mantap nih Kak Mia. Selanjutnya Kak, kenapa Kakak bisa masuk ke departemen Kakak saat ini, apalagi menjadi menteri? Oke, untuk aku kenapa bisa masuk ke sini? Sebelumnya aku orangnya lumayan ekstrovert, tapi terkadang aku juga introvert. Jadi lebih banyak ekstrovertnya lah. Jadi aku ingin mencoba karena aku juga waktu pada saat masuk ke Instiki juga sempat kerja. Jadi ingin menjaga relasi dengan orang luar, jadi mencari relasi dengan banyak orang seperti itu di kampus-kampus lain. Dan jadi menteri juga itu sebuah kesempatan yang besar banget buat aku, buat lebih mengenal banyak mahasiswa di luar maupun relasi-relasi dengan banyak orang lainnya seperti itu sih kalau misalnya dari aku. Widih, mantap Kak. Terus menurut Kakak BEM itu seperti apa sih? Menurut saya BEM itu seperti apa? Kalau BEM itu menurutku tempat atau wadah untuk kalian mengembangkan diri kalian menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi nggak ada salahnya sih buat kalian nyoba sebagai BEM, karena di sini kita nggak membeda-bedakan kalian tuh introvert, kalian nggak bisa, kalian ekstrovert, kalian bisa, itu kita nggak bedain. Jadi ini kunci utama kenapa kalian tuh harus join BEM, karena per departemen pun tidak dibedakan, maksudnya tuh dalam bergaul dan dalam mencari relasi pun tidak dibedakan. Karena mungkin aku join sebelumnya saya join sebagai departemen hubungan eksternal, jadi saya aja yang dapat relasi, itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin join BEM itu sangat bisa, maupun kalian berbeda departemen, jadi kalian pasti dapat relasi yang banyak seperti itu. Jadi mengasah soft skill lah seperti itu.
Oke kak, mengasah soft skill dan mendapatkan banyak relasi ya Ya, kak. Kakak kan udah 2 periode periode nih di BEM. Menurut kakak orang-orang yang cocok menjadi anggota BEM itu yang kayak gimana sih kak? oke. Untuk aku sendiri, yang paling penting dia tuh harus memiliki jiwa yang kukuh. Maksudnya tuh dia tuh emang pengen jadi anggota BEM. Jadi nggak ada, maksudnya tuh dia tuh nggak bakalan ngeluh lagi kayak gitu loh. Karena seharusnya dia sudah tahu organisasi itu seperti apa. Mungkin juga dia tuh belum tahu sama sekali, tapi harus ada pendiriannya dia sih. Jadinya tuh nggak salah langkah, nggak asal-asalan ikut organisasi juga, karena itu yang buat teman-teman yang lain khususnya itu menjadi lebih berat, karena dia tuh tidak percaya diri dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Jadi untuk jadi anggota BEM apa aja ya bisa sih. Oke kak. Lalu kak, kan di BEM nih banyak kepanitiaannya tuh. Kasih dong tips-tipsnya agar bisa semangat gitu mengikuti kepanitiaan BEM. Oke, untuk kepanitiaan BEM sendiri, sebelumnya dari saya juga banyak mendapat tantangan. Jadi ingat aja sih, kayak kamu tuh nggak berjuang sendiri, kamu berjuang bersama-sama. Jangan sampai ninggalin teman-temanmu lagi di saat susah. Ingat juga tanggung jawab. Mungkin masih banyak hal lainnya, tapi diingat aja, jangan diingat susah-susahnya aja, jangan ingat yang berat-beratnya aja. Jadi diingat aja waktu kalian bareng-bareng kayak gitu sih kalau misal dari aku. Terus nih kak, apa sih pengalaman yang paling mengesankan selama berada dalam organisasi BEM? Pengalaman yang paling menyenangkan, Ya. bertemu dengan orang-orang yang banyak jenisnya. Jadi bukan maksudnya jenis yang seperti apa, tapi kalau dari saya sendiri, pribadi saya itu saya lebih suka mengakrabkan diri dengan berbeda jenis. Jadi nggak monoton orangnya itu aja, nggak kekeh dengan itu aja. Jadi kayak kelihatan lah yang gila-gilanya, yang tegas-tegasnya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa bertemu macam banyak orang yang nanti kemungkinan di luar sana itu lebih banyak lagi, bervariasi lagi orang-orang seperti itu. Jadi kayak nggak kagok atau nggak keki mungkin ketemu orang-orang di luar kayak gitu sih kalau dari aku. Oke kak. Lalu nih kak, seberapa sempurnanya organisasi pasti memiliki celah atau kekurangannya kan? Nah di BEM ini kekurangannya apa saja sih kak yang perlu dibenahi? Oke, mungkin banyak ya yang udah bilang kekurangan dari BEM sendiri itu lebih ke inisiatif orang tersebut. Jadi kalau dari aku juga merasakan itu, jadi inisiatifnya sedikit kurang. Jadi next time bisa ditingkatin lagi sih inisiatif diri, dari lubuk hati diri sendiri lah dulu. Ingetin punya tanggung jawab, itu aja. Soalnya beberapa orang juga pasti banyak yang melupakan kewajibannya seperti itu dan akhirnya memilih pergi seperti itu. Oke kak. Terus nih kak, kan di BEM tuh banyak memiliki proker-proker. Gimana sih caranya agar proker-proker tersebut dapat berjalan dengan lancar? Oke, itu balik lagi ke pertanyaan yang tadi, yang barusan. Jadi kunci suksesnya proker itu berjalan adalah anggota, inisiatif anggota, dan juga semangat dari menteri dan segmennya. Mungkin seperti itu sih kalau misalnya demi menjalankan proker yang baik. Jadi dukungan semua orang itu perlu, dukungan teman-teman yang lain juga perlu. Jadi setiap proker, itu mau proker dari departemen apapun, itu diperlukan semangatnya kalian kayak gitu. Jadi nggak beda-bedain mentang-mentang ini proker ini, kalian tuh ya semangatin cuman anggota-anggota itu aja. Jadi untuk anggota yang lain juga silahkan inisiatif menyemangati anggota departemen lain juga dalam menjalankan proker. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kita harus semangatin satu sama lain gitu ya Iya. kak. Oke, selanjutnya kak, apa sih perubahan positif maupun negatif yang kakak dapatkan setelah mengikuti organisasi BEM Instiki? Oke, mungkin perubahan negatif dulu ya. Kalau dari aku perubahan negatif itu mungkin nggak ada. Paling sedikit aku karena kecapean, jadi aku sedikit pemarah. Jadi beberapa orang kadang-kadang kena semprotanku atau bagaimana, istilahnya semprotan lah ya. Itu aku minta maaf banget. Tapi untuk positifnya aku menjadi lebih baik lagi. Maksudku menangani orang-orang yang, maksudnya meredam amarahku sendiri sih, karena itu tujuan utamaku juga melatih soft skill, jadi mengendalikan emosiku sendiri kayak gitu. Lalu kan banyak nih yang bilang jadi BEM tuh jadi anggota BEM tuh berat. Menurut kakak pesan atau motivasi buat mereka itu apa sih kak?
Sebelumnya ulangin dong pertanyaannya. Banyak nih yang bilang kan, ih jadi anggota BEM tuh berat, banyak kegiatannya ini itu. Menurut kakak nih, pesan atau motivasi buat mereka itu apa aja sih? Oke, mungkin jadi anggota organisasi itu berat, emang berat, rintangannya emang banyak. Jadi motivasiku mungkin belajar terus mencoba, itu ya sih. Nggak ada yang lebih signifikan lagi karena harus memiliki keinginan sendiri kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke kak, lalu nih kak, apa harapan kakak buat anggota BEM dan BEM Instiki? Oke, mungkin harapanku ke depannya silahkan jaga rasa kekeluargaan yang sudah kita bina, yang sudah kita beri. Jangan sampai memberikan celah bagi orang-orang yang nggak ingin berkeluarga dengan kita. Mungkin istilahnya ingin memecah belah rasa kekeluargaan ini tuh jangan sampai. Dan juga ingat tanggung jawab kalian di BEM. Kalian emang nggak asik-asik aja di sini, tapi kalian harus ingat dengan tanggung jawab yang kalian punya. Mungkin itu sih dari aku buat teman-teman BEM dari Instiki saat ini. Oke kak, ini nih kak sebagai pertanyaan penutup atau sebagai penutupnya, kasih satu quote dong kak. Quote. Mungkin aku orangnya sedikit pesimis, jadi buat kalian teman-teman badan eksekutif mahasiswa Instiki itu jangan lupa bahwa banyak pendukung kalian di belakang. Jadi karena aku sedikit tidak percaya dengan orang, tapi beberapa orang menyemangati aku untuk terus jalan. Jadi silahkan jalani hidup kalian dengan baik, cari kebahagiaan kalian, jangan merasa tertekan. Mungkin seperti itu sih buat quotes aku hari ini. Widih, mantap kali. Oke kak, terima kasih ya Kak Mia udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dari kami terima kasih. Oke, bye.